sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cornelius Jevon, kelas 12 IPA 1, nomor absen 9. Ya. Kita awali dengan peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Dalam konflik ini termasuk pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan ada gerakan G30 SPKI. Ya, daripada kepusingan kita bahas satu-satu saja. Yang pertama, PKI di Madiun. Penyebabnya adalah keinginan PKI untuk merubah ideologi bangsa Indonesia menjadi komunis, menyebabkan terjadinya konflik ideologi antar pemerintah dengan PKI. Upaya pencegahannya yaitu pemerintah mengerahkan pasukan untuk mengepung PKI. Tujuan dari pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah membentuk pemerintah Indonesia yang berlandaskan ideologi komunisme dan beraliansi ke Uni Soviet. Selain itu, kelompok kiri ini juga merebut daerah strategis seperti Surakarta dan Madiun. Sampai pada akhirnya pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 sampai 20 September 1948. Pemerintah juga melakukan upaya untuk mengatasi pemberontakan ini, yaitu dengan mengerahkan pasukan dari divisi Siliwangi ke Madiun dan sekitarnya. Upaya ini dimaksud untuk mengepung pemberontak. Kita lanjut ke DITII. DITII disebabkan oleh adanya penolakan perjanjian Renville dengan Belanda. Upaya pencegahan DITII adalah dengan operasi bakar betis. DITII diawali Kartosuwiryo yang merupakan seorang tokoh dari Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), memutuskan ingin mendirikan negara dengan sistem ideologi yang ia miliki. Pada saat itu, ia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Puncak dari pemberontakan ini adalah pada Agustus 1948. Karena adanya indikasi gerakan DITII akan mengancam kestabilan bangsa Indonesia, pemerintah melakukan operasi bakar betis dengan tujuan membatasi ruang gerak DITII, yang pada akhirnya di tahun 1962 pemimpin gerakan ini berhasil ditangkap dan kemudian dihukum mati. Kita lanjut ke G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Gerakan ini disebabkan karena perkembangan isu Dewan Jenderal TNI AD yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Upaya pencegahan G30 SPKI ini adalah dengan aksi pemberantasan dan penumpasan PKI di pusat maupun daerah. Peristiwa G30 SPKI disebabkan oleh berkembangnya sebuah isu yang dimaksud adalah jika Angkatan Darat ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Kemudian terjadilah penculikan dan pembunuhan 7 jenderal dan perwira. Ketujuh orang ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Pemerintah mengatasi hal ini dengan melaksanakan aksi pemberantasan dan penumpasan PKI di pusat maupun daerah. Yang selanjutnya adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dalam peristiwa ini terdapat pemberontakan APRA, pemberontakan RMS, dan gerakan anti ASIS. Daripada pusing lagi, mari kita bahas satu-satu saja. Yang pertama adalah pemberontakan APRA. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan adanya negara federal yang dipimpin oleh Soekarno. Upaya untuk mencegahnya adalah dengan Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk menangkap Westerle. Latar belakang dari timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau singkatannya RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui dengan adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1948. Kok hilang? Latar belakang dari timbulnya pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang pertama kali bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat melalui konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Ya, yang selanjutnya adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dalam peristiwa ini terdapat pemberontakan APRA, pemberontakan RMS, dan gerakan anti ASIS. Yang pertama adalah pemberontakan APRA.
Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan adanya negara federal yang dipimpin oleh Soekarno. Upaya untuk mencegahnya adalah dengan Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk menangkap Westerling. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA adalah dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat yang kembali ke negara federal dalam RIS. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan perintah untuk menangkap Westerling. Tetapi Westerling sudah mendengar rencana tersebut dan mempercepat pelaksanaan kudetanya dengan menyerang Bandung dan melakukan pembantaian di sana. Selanjutnya adalah pemberontakan RMS. Pemberontakan ini ditujui dengan diawali dari masuknya Maluku ke dalam NKRI. Upaya untuk pencegahannya adalah pada saat 11 menteri RMS ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Yang kedua adalah RMS. RMS ini diawali dengan masuknya Maluku ke dalam NKRI. Upaya untuk pencegahannya yaitu pada saat 11 menteri RMS ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. RMS diawali dengan bergabungnya Maluku ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Maluku kemudian menarik perhatian bangsa Eropa. Akibatnya, bangsa Eropa mulai datang ke Maluku dan berkuasa di sana. Karena begitu, pada tahun 1945, tepatnya 2 hari setelah Indonesia merdeka, Maluku dinyatakan sebagai salah satu provinsi negara Republik Indonesia. Akan tetapi, setelah Maluku resmi dinyatakan bersatu ke dalam NKRI, salah satu perjuangan Republik Maluku Selatan RMS yang bernama Manusama menyatakan bahwa pergabungan ini hanya akan menimbulkan permasalahan. Pulau-pulau besar yang ada di dalam RMS adalah Ambon, Seram, dan Buru. Kementerian Pertahanan RIS menyatakan bahwa berdirinya RMS harus segera dituntaskan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilaran. Pemberontakan RMS resmi berakhir setelah Presiden pertama RMS JH Manungkuto dan Perdana Menteri RMS Wirisal serta 9 menteri lainnya berhasil ditangkap yang kemudian dijatuhi hukuman penjara 3 hingga 5 tahun. Gerakan yang selanjutnya adalah Andi Aziz. Gerakan ini ditujui karena penolakan terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pencegahannya yaitu dengan pemerintah mengeluarkan ultimatum yang pada akhirnya tidak berhasil. Masalah ini dimulai dari penggabungan antara KNIL dan TNI. Berawal dari adanya sentimental bahwa tentara KNIL lebih superior dibandingkan TNI. Kelompok ini juga menyandera sejumlah perwira APRIS pada tanggal 5 April 1950 pukul 5. Andi Aziz menyerang markas APRIS. Andi Aziz menyerang APRIS di markas. Selain itu, Andi Aziz dan pasukannya juga melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital di Makassar. Baku tembak serta peperangan pun berkorban. Kota Makassar berada dalam kondisi yang sangat menegangkan akibat perang yang sedang terjadi antara APRIS yang dipimpin oleh Andi Aziz dan KNIL. Untuk menghentikan gerakan ini, perintah mengeluarkan ultimatum dengan memerintahkan agar Andi Aziz segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan tindakannya ke Jakarta dalam kurun waktu 4 kali 24 jam. Jika Andi Aziz tidak melaksanakan ultimatum tersebut, maka kapal Angkatan Laut Hangpoh yang akan mengepung kota Makassar. Namun Andi Aziz tidak goyah. Ia tetap menuruti perintah tersebut. Mulanya Andi Aziz dijanjikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bahwa jika beliau bersedia datang ke Jakarta, dirinya tidak akan ditangkap. Tetapi begitu Andi Aziz sampai di Jakarta, yang terjadi adalah sebaliknya. Pemerintah secara sigap langsung menahan Andi Aziz dan kemudian Andi Aziz diadili pada tahun 1952 dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun.
Yang selanjutnya adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Dalam peristiwa ini terjadi pemberontakan PFO dan PRI dan Parmesta. Diawali dengan PFO, tujuan PFO adalah untuk mengubah ketatanegaraan Indonesia. Pemberontakan PFO diawali dengan golongan federalis yang ingin membentuk negara federal, dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. PFO sendiri juga terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih kerjasama dengan RI untuk diajak kerjasama membentuk negara Indonesia Serikat. Sementara itu, kelompok dua ingin agar garis kebijakan bekerja dengan Belanda tetap dipertahankan PFO. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan ini juga ada bernuansa positif bagi Indonesia. Hal ini terlihat ketika negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan oleh KMB harus berhadapan dengan tujuan rakyat yang ingin negara-negara bagian tersebut bergabung dengannya. Yang kedua adalah PRI dan Parmesta. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk menuntut pembubaran kabinet dengan pemerintah sementara. Upaya untuk mencegahnya yaitu dengan operasi militer secara diam-diam. Pemberontakan ini dimulai dengan adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil dari daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Ketidakpuasan ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah. Dewan-dewan daerah ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya. Pimpinan PRI Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah pusat. Kemudian terdengar berita bahwa proklamasi PRI disambut oleh tokoh-tokoh masyarakat dari Manado dan Sulawesi Utara. Pemerintah tanpa laku langsung bertindak tegas dengan meluncurkan operasi militer yang ternyata didukung oleh AS. AS mengambil tindakan karena ada rasa takut jika pemerintah pusat Indonesia terpengaruh oleh komunisme yang pada akhirnya pada tahun itu juga PRI dan Parmesta berhasil diberhentikan. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada PKI Madiun. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Kejadian yang melatar belakangi peristiwa ini adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia dan juga dikarenakan kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan yang bercita-cita untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Selain itu, kejadian propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya juga ikut melatar belakangi peristiwa ini. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 1948 saat pemberontakan berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Pemerintahan menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat untuk memilih Soekarno atau Hatta atau Musso Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu oleh para santri. Dan pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki oleh RI. Beberapa petinggi PKI pun melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam, seperti D.N. Aidit dan Lukman. Musso juga tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati.
oleh pemerintah. Ada gerakan Darul Islam atau DI, merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII, sehingga bisa disebut dengan DI atau TII. Pemberontakan DI-TII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia, sebab pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, maupun Kalimantan. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat merupakan pelopor gerakan DI-TII selanjutnya. Bahkan pemimpinnya, SM Kartosuwiryo, didaulat sebagai imam atau pemimpin tertinggi negara Islam Indonesia, serta diakui oleh pemberontakan di wilayah-wilayah lain. Selanjutnya ada peristiwa G30 SPKI. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya pada pergantian tanggal dari tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Tragedi ini melibatkan pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. Gerakan tersebut mengincar perwira tertinggi TNI AD Indonesia. Mereka menangkap 6 orang dari anggota perwira tersebut, namun 3 orang diantaranya langsung dibunuh di rumahnya. Sementara yang lainnya dibawa paksa menuju lubang buaya, dan semua jenazah perwira TNI AD ditemukan selang beberapa hari kemudian. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriana Absari dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor presensi 18. Saya akan menjelaskan tentang gerakan G30 SPKI. Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan sebutan G30 SPKI merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Kenapa G30 SPKI bisa terjadi? Tentunya menjadi pertanyaan banyak orang. Kala itu, PKI yang merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia ini yang berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Ideologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis, mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam pergantian Kamis 30 September 1956 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30 SPKI. Merupakan menculik dan membunuh dan menculik para petinggi Angkatan Darat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil pada 23 Januari di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan kapten tentara Kerajaan Hindia Belanda, Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Target pemberontakan APRA adalah Jakarta dan Bandung. Kemudian, APRA juga menargetkan kota Bandung karena situasi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menamakan diri APRA bergerak dari Cimahi menuju kota Bandung Pusat, utamanya ke markas divisi Siliwangi di Jalan Oud Hospital Wall. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Latar belakang pemberontakan APRA adalah Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949 menghasilkan keputusan kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Pasukan KL dan KNIL merasa dirugikan dengan keputusan KMB. Pasukan KNIL takut mengalami hukuman atau ancaman saat menyatu dengan TNI kelak. Ia berhasil mengumpulkan 8.000 pasukan dari Desterir dan anggota KNIL Westerling
pun menamai gerakan ini dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Akhir pemberontakan APRA adalah di sisi lain, Hamid menjalin mufakat dengan Westerling karena ingin mempertahankan negara federal dan kecewa dengan jabatannya yang hanya sebagai menteri tanpa portofolio. Akhirnya, Mayor Jenderal Engels yang merupakan komandan tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Syaful Mubarok, nomor 29, kelas 12 MIPA 1. Peristiwa Adi Aziz. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah penolakan Adi Aziz terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian NKRI. Kala itu Adi Aziz merupakan golongan federalis yang menolak penyatuan tersebut. Faktor penyebab pemberontakan yang saat NS meresmikan diri menjadi NKRI yang membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan NIT. Sayangnya NIT baru mendapat kabar menyatu pada 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Adi Aziz dan mantan anggota NIT menentang hal tersebut, merupakan terutama rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pemimpinnya PRIS atau TNI. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Latar belakang: salah satu penyebab meletusnya pemberontakan RMS adalah banyak bekas prajurit KNIL asal Maluku yang kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Mereka juga menolak bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan ini didalangi oleh mantan Jaksa Agung NIT Negara Indonesia Timur Soumakil yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembentukan dan tujuan pemberontakan. Tujuan pembentukan RMS adalah untuk melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia. Tujuan pemberontakan adalah untuk melepaskan atau memisahkan wilayah Maluku dari negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberontakan PRRI, Permesta, dan persoalan negara federal BFO. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan persoalan federal dan BFO. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika Indonesia menyepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dalam perjanjian Linggarjati. Berikut beberapa peristiwa pergolakan yang terjadi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Kemunculan PRRI atau Pemerintah Republik Indonesia dipromulgasikan pada tahun 1958. Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara dan anggotanya yaitu Nasir Burhanuddin Harahap, Simbolon, dan Sumitro Djoho Hadikusumo. Latar belakang dari PRRI adalah adanya kekhawatiran yang cemas pada Soekarno dan PKI, hingga akhirnya PRRI bergabung dengan Permesta yang merupakan kaum pemberontak yang berasal dari Sulawesi. Untuk memulihkan PRRI atau Permesta, Presiden mengerahkan operasi militer bernama Operasi 17 Agustus yang di dalamnya terdapat Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut di Sumatera. BFO atau Musyawarah Negara-Negara Bagian Federal adalah salah satu konflik yang terjadi pada masa pemerintahan RI setelah kemerdekaan. Faktor yang melatar belakangi konflik ini adalah kesiapan pemerintahan Republik Indonesia dalam mencapai kedaulatannya sehingga RI harus berhadapan dengan BFO dan Belanda, di mana persyaratan perundingan ini diawasi oleh Komisi PBB. Banyak masalah saat berunding dengan BFO karena di satu sisi pemerintah RI harus dipulihkan kekuasaannya, namun di satu sisi BFO ingin agar RI melakukan gencatan senjata dan pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta. Masalah ini kemudian berakhir dengan posisi BFO yang semakin berpihak pada RI hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara RI, BFO, serta Belanda di bawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kesepakatan tersebut adalah pengembalian RI ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar diusulkan di Den Haag. Hentian permusuhan pemerintahan RI ke Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Niswa Nabila Desvita, nomor absen 24 dari kelas 12 MIPA 1. Franz Kaiseipo mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaiseipo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak yang berarti daerah panas. Namun kata Irian Barat tersebut telah diberinya pengertian lain, ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. Dalam konferensi ini, Franz Kaiseipo juga menentang pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Kepresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaiseipo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi negara New Guinea ke konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil di Papua. Tahun 1961, ia mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia (ISI) yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian membantu para tentara Trikora saat menyerbu di Papua. Silas Papari 1918 sampai 1978. Membentuk Komite Merdeka KIM pada bulan September 1945 untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September ini adalah untuk menghimpun. Silas Papari 1918 sampai 1978. Membentuk Komite Indonesia Merdeka KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Marte Inde dianggap mempengaruhi Batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akhirnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia, Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali di penjara. Kali ini di Biak. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Martin Inde 1912 sampai 1986. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, seorang anggota polisi hingga Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh, maka ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal antara tahun 1945 sampai 1947. Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi sekali lagi pemberontakannya gagal dilakukan.
Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM) yang lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang memisahkan Papua dari Indonesia. Inde juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibatnya, aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Inde. Tahun 1962, saat Martin Inde tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke Indonesia. Hamengkubuwono IX 1912 sampai 1988. Pada tahun 1950, ketika Sultan Hamengkubuwono IV dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu ia mengatakan, walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus 1945, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dan Sultan Hamengkubuwono IX dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden Wakil Presiden, dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengkubuwono memberikan amanat bahwa Yogyakarta, Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Skala kekuasaan dari Yogyakarta, Hadiningrat dan urusan pemerintah berada di tangan Hamengkubuwono IX. Hubungan antara Yogyakarta, Hadiningrat dan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Melalui telegram dan amanat ini sangat di awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan ibu kota RI misalnya pernah berada di Yogyakarta, dan atas saran Sultan, bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tatkala perang kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah menolak tawanan Belanda yang menjadikan raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan Sultan yang memiliki pengaruh besar di Republik Indonesia. Belanda bahkan juga sampai mengancam Sultan, namun Sultan Hamengkubuwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. Meskipun berstatus Sultan Hamengkubuwono ini dikenal sebagai pribadi yang demokratis dan merakyat. Sultan Syarif Qasim II 1983 sampai 1968. Sultan Syarif Qasim dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 saat ia berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta. Ia menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Ini adalah nilai yang sangat besar. Sultan Syarif Qasim membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai dan bahan makanan untuk para laskar.
Ia juga kembali menyerahkan kembali 30% harta kekayaan berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Bagi kepentingan perjuangan ketika Van Gubernur, ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas jasanya, Sultan Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Ismail Marzuki 1914 sampai 1958. Ia dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul Oh Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk perkumpulan Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagunya sendiri. Lagu-lagu yang ia ciptakan Ismail Marzuki ini sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang menanamkan perasaan senasib dan penanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda tahun 1947, Ismail Marzuki sebelumnya aktif dalam radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan ketika RRI kembali diambil alih oleh Republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan mengunggah rasa kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, yang ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan sepasang mata bola yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Nama kecil Opu Daeng Disanju adalah Fajamah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1988 dan hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tu Barengse. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawannya di Kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Daeng Disanju merupakan keturunan dekat dari keluarga kerajaan Luwu sejak kecil. Opu Daeng Disanju tidak pernah memasuki pendidikan barat. Walaupun ia keluarga bangsawan, boleh dikatakan Opu Daeng Disanju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa, Fajamah kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opu Daeng Disanju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI) melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Haji Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PSSI di Parepare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Disanju mendirikan cabang PSSI di Palopo. PSSI cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo. Kegiatan Opu Daeng Disanju didengar oleh kontroler Afedelin Masamba. Kemudian kontroler Afdelin Masamba mendatangi kediaman Opu Daeng Disanju dan menuduh Opu Daeng Disanju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, Opu Daeng Disanju dipenjara selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak jera bagi Opu Daeng Disanju. Setelah keluar dari penjara, Opu Daeng Disanju semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah Belanda, Opu Daeng Disanju tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933, Opu Daeng Disanju dengan biayanya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII.
berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang dia miliki. Kedatangan Opu Daeng Sanju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Opu Daeng Sanju kembali dipanggil oleh pihak kerajaan dan dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Adat yang pro Belanda, Opu Daeng Sanju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opu Daeng Sanju dianggap melanggar hukum. Opu Daeng Sanju kembali aktif pada masa revolusi. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Mika di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada mereka pemuda. Tindakan Opu Daeng Sanju ini membuat Mika berupaya menangkapnya. Opu Daeng Sanju ditangkap dan ditangkap dari persembunyiannya. Kemudian ia dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Sanju ditahan dan dipenjara dalam 1 bulan tanpa diadili. Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup setelah pengakuan kedaulatan RI pada 1949. Opu Daeng Sanju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Daeng Sanju tidak aktif lagi di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Sanju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokoe di Palopo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.